Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di podcast kali ini kita akan membahas apa sih dari Hakalam itu bersama teman-teman dari Hakalam. Halo Kak semuanya. Halo. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, silakan Kakak perkenalan dulu masing-masing dan jabatan Kakak di Hakalam itu sebagai apa sih? Harus nih jabatan. Iya. Dari ini. Dari ketuanya. Karena dari sini dulu. Dari Oke, kenalin aku Beri Lanip dan posisi sekarang ini jadi ketua umum Hakalam periode 2025-2026. Halo semua, perkenalkan aku Konita Aziza. Posisi saat ini sebagai wakil ketua Hakalam periode 2025-2026. Oke, terakhir aku, halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Rohali, posisi sebagai sekretaris umum di Hakalam tahun 2025-2026. Oke, biar teman-teman pada tahu nih, karena Kakak juga udah berpengalaman kan di Hakalam. Jadi sebagai pertanyaan awal, apa sih Kak dari Hakalam itu dan peran untuk mahasiswa KP itu apa sih? Kalau langsung jawab ya, sebenarnya kan ya kita kembali ke dasar dulu lah. Jadi Hakalam itu apa sih, gitu kan? Atau juga sebagai apa ya, wadah lah untuk dari mahasiswa KPI itu sendiri. Jadi sebenarnya Hakalam itu hanya sebagai wadah untuk menampung mahasiswa KPI untuk apa ya, mengembangkan soft skill ataupun hard skill mereka gitu. Jadi tidak hanya kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan itu di dalam kelas saja. Jadi di Hakalam ini sendiri juga kita bisa dapat gitu. Malah justru kita bisa lebih apa ya, Bereksplorasi lagi, bereksplorasi lebih lagi di gitu. kelas. Nah, kalau misalnya nih dengar dari tadi kan dari Hakalam, tentang Hakalam, lalu Hakalam, terus juga pertanyaan dari moderator tadi, apa sih itu Hakalam gitu. Kalau mau dari kepanjangannya aja, Hakalam itu kan Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, itu tuh Hakalam gitu. Jadi ya benar tadi kata Abu Difki gitu, emang jadi wadah, dan ini juga di setiap jurusan ada di kampus kita gitu, nggak hanya di komunikasi tapi setiap jurusan juga ada. Yang diharapkan juga nanti Hakalam itu jadi wadah eksplorasi dari teman-teman mahasiswa KPI, nggak hanya di kelas tapi juga bisa di dunia organisasi yang nanti itu bisa mengeksplor atau mereka bisa mengamalkan dari apa yang dipelajari di Hakalam ini kayak gitu. Jadi terkadang tuh di sini kalau kita join Hakalam nih ya, biasanya itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak dan cara kita berpikir. Jadi beberapa hal yang kita pelajarin di kelas kadang itu belum sempat teramalkan. Jadi kalau kita join di Hakalam itu bisa kita amalkan, karena di sini juga kita mempunyai wadah yang mana di sana kita bisa mengembangkan apa yang sebelumnya masih kurang nih di sini gitu. Nah, di sini kita menjadi wadah, menjadi tempat kita praktek apa yang sebelumnya belum pernah kita lakukan gitu. Mungkin secara kesimpulan kalau di kuliah tuh hanya teori-teori aja ya. Mungkin gitu. Iya. Betul. Jadi ketika di Hakalam kita tahu nih prakteknya bagaimana dan seperti apa. Iya, benar. Oke, Kak, beralih ke divisi-divisi dari Hakalam, Kak. Gimana sih Kak cara Kakak dan juga sebagai Kakak, sebagai ketua dan juga wakil, gimana Kak cara mengatasi miskomunikasi antar divisi atau antar anggota nih, supaya tidak terjadi konflik atau terjadinya ya hancurnya acara gitu, salah satu acara gitu, gimana? Kalau menurutku ya, kalau masalah miskomunikasi itu memang hal yang wajar kan. Namanya juga organisasi gitu, pasti banyak konflik itu antar kedua belah pihak. Cuman gimana cara kita mengatasi suatu miskomunikasi itu, yang pertama harus ada kejelasan tentang komunikasinya gitu. Kan nggak, ya kita kan anak komunikasi gitu. Iya. Masa harus miskomunikasi juga gitu kan? Berarti ada yang salah orangnya. Nah gitu tuh. Jadi pertama tuh untuk masalah komunikasinya itu memang benar-benar jangan sampai ada kesalahpahaman gitu.
Terus kalau misalkan ada salah paham, intinya itu harus ada namanya kejelasan informasi yang didapatkan. Karena terkadang informasinya sudah ini, tapi ada lagi nih orang nih tiba-tiba kayak Iya. dia ngada-ngadain gitu informasinya. Tiba-tiba orang yang ketiga ini kayak kedoktrin gitu. Wah, ini kenapa kok kayak gini. Nah, akhirnya kayak apa ya? Kalau istilah kata mungkin kayak kambing hitam gitu mungkin bisa jadi. Nah, tapi ya setidaknya kita bisa memberikan kejelasan yang benar-benar itu jangan sampai apa ya terjadi perpecahan lah. Karena kalau misalkan dari organisasi sendiri itu aja apa namanya terlalu sering terjadi konflik. Karena kan gimana ya? Organisasi itu kan sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan gitu kan. Nah, jadi di situ tuh gimana kita bisa apa ya membawa untuk semua orang itu mencapai satu visi misi. Nah, jadi disitulah gimana caranya kita bisa untuk mengatasin dari miskomunikasi itu dengan cara itu tadi. Sama satu lagi, ini yang paling penting kalau masalah miskomunikasi, kita tuh harus mempunyai kejelasan alur birokrasi penyampaian informasi. Jadi kayak misalnya dari ketua nih, biasa kita tuh punya apa sih namanya kalau menyampaikan informasi itu langsung ke ketua divisinya dulu. Nah biasanya kan kalau Karena organisasi ini terstruktur ya, Iya. terstruktur, maka alur komunikasinya juga itu harus terstruktur, Terstruktur. gitu. Misalnya ini salah satu juga ya kenapa cara mengatasi miskom yang ada dalam organisasi gitu. Dari ketua, regulasi di antara BPH dulu misalnya gitu. Komunikasinya harus kencang gitu. Jadi antara BPH ini udah satu visi misi, udah semua informasi tersebar gitu jelas kayak gitu. Baru nanti dari BPH baru ke kadip-kadipnya gitu, ketua divisinya. Baru itu nanti dari kadip-kadip semuanya informasinya tersebar jelas, clear gitu. Baru nanti dari kadip-kadipnya menyampaikan lagi ke divisi-divisinya gitu, ke anggota-anggotanya gitu. Dengan kayak gitu, dengan alur komunikasi ya yang jelas, regulasinya jelas, terstruktur, insya Allah kita bisa menyampaikan informasi yang jelas juga dan aman gitu informasinya dari awal, dari hulu ke hilirnya gitu, informasinya jelas sehingga kasus-kasus miskomunikasi itu bisa di apa namanya dikurangi lah kayak gitu. Ya. Jadi alur birokrasinya harus jelas kayak gitu. Nggak mungkin kalau kita berpikir secara dalam, apakah di dalam kan kita di era digital ini kan sangat canggih banget ya Iya. kayak apa kita apa kita harus selalu ngelihat HP terus di WA gitu segala macam untuk mengambil informasi-informasi dari divisi-divisi kita, terus dari hakalam sendiri, apakah itu harus selalu megang HP apa enggak sih Kak gitu? Apakah harus secara ayo kita ketemu langsung aja biar jelas gitu? Itu gimana Kak? Sebenarnya kalau kita ngelihat di era digital ini, mau nggak mau ya sumber informasi itu dari sana gitu. Apalagi itu merupakan salah satu media yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan informasi. Tapi kalau kita benar-benar fokus ngambil informasi dari HP itu bisa iya, bisa enggak. Jadi better kita itu untuk menyampaikan informasi itu ketemu langsung sih. Ya kenapa? Karena bakal berbeda gitu apa yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Karena biasanya kalau sesuatu yang disampaikan secara tidak langsung bakal menimbulkan yang namanya multitafsir gitu. Itulah muncul yang namanya Ya, miskomunikasi. Kayak gimana ya kalau Pengalaman. misalkan apa namanya kita dapat dari misalkan lewat online nih, Iya. kadang tuh masih Ada apa ya, noise apa ya, gitu ini ya, kok ini- gimana sih gambarannya? Iya. Nah, kalau misalnya kita Jadi langsung ketemu topiknya tuh apa, orang nafsirnya udah langsung Iya, pikirannya betul. udah oh kayak gini loh. Gitu. Tahu nggak sih kayak sekarang tuh udah ada yang namanya multitafsir, kayak contoh aja kayak tahu nggak emoji nangis itu sekarang kan suka di multitafsirkan ya, ini beneran nangis apa beneran ketawa Iya, apa kocak atau seneng gimana banget gitu ya, kan. tadi sedih banget. Nah Gini, gitu, atau itu begini, contoh kecilnya begini aja. doang malah ya. Iya. Jadi ekspresi-ekspresi kayak gitu tuh baru bisa Iya. dimaknakan dengan jelas kalau ketemu langsung kayak gitu. Iya. Tapi kan juga namanya kita berkehidupan itu di dunia nyata kayak gitu. Betul. Mau nggak mau koordinasi di dunia nyata itu yang harus lebih utama gitu. Media digital itu hanya sebagai media penyebaran informasi, tapi penyatuan chemistry itu tetap harus melalui
temu offline atau temu langsung kayak gitu, maka itu lebih memperkuat. Bisa jadi kalau misalnya koordinasinya di dunia nyata atau secara langsungnya itu kencang, udah bagus koneksinya gitu, ya apa adanya aja di dunia digital itu tetap bisa jalan kok kayak gitu. Maksudnya ya tanpa harus keluar-keluar yang berlebihan di media digital, tetap kalau di dunia nyatanya udah nyatu, chemistry-nya tetap bisa jalan lah kayak gitu. Oke, tadi kakak udah menjelaskan nih gimana kakak cara mencegah miskomunikasi, terus juga emang harus ketemu langsung dan juga apa ya, informasi itu harus jelas gitu kan. Iya. Nah, gimana kakak cara mendampingi para anggota Hakalam agar tetap semangat untuk membangun proker-proker yang dijalankan gitu? Nah, Bagaimana tuh kak? oke. Pertama, ini menarik banget nih. Iya. Pertama, di Hakalam sendiri sebenarnya ada satu divisi yang namanya itu Human Research Development atau HRD, di mana divisi itu mengurus segala birokrasi yang ada di organisasi itu sendiri. Nah, di sini juga kita gimana sih yang namanya berorganisasi, walaupun kita tuh pertama tuh excited banget buat join di sana, cuman pasti ada kan masa dimana kita tuh jenuh, aduh, entah masalah tentang prokernya sendiri atau masalah internal antar anggota. Nah, di sini kita tuh punya beberapa proker ya, yang mana kita tuh memberikan reward kepada anggotanya. Seperti contoh ada staff of the month. Di sana kita tuh contohnya tuh memberikan reward kepada staff atau anggota terbaik, kinerja terbaik pada bulan itu. Dan satu sisi kita tuh nggak cuma fokus buat organisasi aja, belajar aja, kita tuh ada healingnya juga. Contohnya kayak ada Hakalam Sport dan lain-lain. Jadi kita tuh menyeimbangkan yang antara organisasi, belajar dan lain sebagainya. Jadi ya kita tetap chill di Hakalam tuh, tetap chill, seru gitu. Berarti nggak selalu kerja Iya, ya? enggak. Oke, berarti ada revisinya Iya, juga. harus balance dong, Oke. gitu. Tadi sudah sempat disinggung nih sama Kak Wanita, banyak proker yang sudah dijalankan. Apa sih menurut kakak dari masing-masing nih proker yang kakak tunggu-tunggu dari satu periode ini? Yang paling kakak tunggu-tunggu dan alasan itu apa gitu? Apa ya? Mungkin Banyak. bisa beda, bisa sama gitu. Apa nih? Satu Jawab- aja, jawab satu. gimana ya? masing-masing ya, berarti Iya. kan filosofi Susah. masing-masing. Susah jawabnya, soalnya kita selalu excited di setiap proker. Iya, kita gitu. ikut semuanya gitu. Iya dong. Semuanya Harus bisa memaksimalkan semuanya. Iya, semua harus Pilih maksimal. satu aja. Satu Sedikit aja. Satu Apa aja. ya? Kalau aku pribadi lebih ke proker icon nanti. Oh, Apa tuh kak proker apa gitu? Jadi proker icon itu dari divisi PR. Dia akan mengadakan lomba, yang mana lombanya itu untuk kategori apa, SMP atau SMK? SMA. Dari SMA, SMK dan sederajat gitu. Dan lomba-lombanya itu ada apa aja sih? Public speaking ya? Iya, pokoknya Public seputar speaking, komunikasi lah. terus ada fotografi dan videografi, itu tadi pidato, public Iya. speaking, debat, ya mungkin masih banyak lagi lah siapa tahu. Nah, menurutku itu bagus banget sih sebenarnya. Kenapa ya? Karena dibilang juga bisa kita kayak nge-branding untuk dari prodi kita sendiri juga, gitu kan. Terus juga kita bisa apa ya? Secara tidak langsung mungkin ya insya Allah meningkatkan akreditasi dari Taski itu juga sendiri. apalagi itu juga sekaligus kolaborasi sama semua divisi Iya, ya. iya, Kalau betul. itu Atau juga kita nanti bakal ngundang tuh, peningkatannya ke ngundang ke ini kampus-kampus luar. Mm-mm. Oh. Yang mana juga nih tahu kampus Wika itu ada di daerah Yasmin, itu kampus besar itu KBI. Kita bakal ngundang juga. Aku setuju sih, karena itu tuh merupakan proker perdana kita, yang mana prokernya tuh besar, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak luar juga. Jadi selama ini kan kita prokernya kan baru internal, ya kenapa? Karena kita kan bisa dibilang tuh organisasi itu masih bayi, masih kecil gitu loh. Nah, bahwa iya, ini pertama kita. Iya. Masih baby. Nah, jadi dengan kita mengadakan proker icon ini, kita tuh bisa membranding, nunjukin wah ternyata KPI Taskia itu ternyata luar biasa banget loh gitu. Kita sudah bisa mengadakan event yang luar biasa yang nunjukin kalau kualitas kualitas skill komunikasi kita dan lain sebagainya dari kampus kita tuh ternyata tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Mantap. Iya. Nah, kalau tadi dua kakaknya itu kan kayak proker besarnya gitu yang mereka kayaknya tunggu-tunggu gitu. Nah, kalau aku sendiri gitu, yang aku tunggu-tunggu dan harapin bisa terus maksimal di sepanjang periode ini ya
program podcast ini sih yang Oh ngerasain. my god. Ini tuh muaranya gitu. Icon ini muaranya gitu. Event besar yang kita rancangkan dari sini. Tapi kan sebelum event besar itu tercapai, kita tuh menjalani proses-proses gitu ya. Nanti itu bisa mendukung kesuksesan acara kita nanti gitu. Dan dari segala sisi gitu. Termasuk dari podcast ini gitu. Dari divisi EJP mengusung konsep bagaimana, terus juga dari setiap divisi juga akan diundang sebagai narasumber, itu kan jadi latihan gitu. Latihan nanti di setiap prosesnya, di setiap sesinya itu jadi ajang latihan buat semua anggota yang ini tuh dampaknya juga akan menyebar rata lah ke seluruh anggota, insya Allah harapannya kayak gitu kan. Jadi sebelum yang besar itu tercapai ya kita harus meniti dulu jalan-jalan yang kecil-kecil ini atau bertahap ini, dan itu dengan maksimal gitu. Jadi harapannya setiap ajang ini atau setiap segmen podcast ini nanti bisa jadi wadah untuk perkembangan dari divisi EJ sendiri, terus jadi dari narasumbernya juga gitu. Itu sih aku lebih ke acara podcast ini juga nanti jadi branding KPI juga, dan ini tuh jejak digitalnya tuh nyata gitu kan. Kalau Icon kan nanti terjadi sehari 2 hari habis itu udah lenyap gitu kan. Tapi kalau podcast kita ada di media digital, ini tuh jadi jejak digitalnya Hakalam itu sendiri. Siapa tahu viral ya kan? Iya. Amin gitu. Dari media-media yang ada tuh justru jangkauannya bisa lebih luas lagi nanti. Kalau Icon nanti sasarannya di audiens offline gitu. Tapi kalau ini bisa lebih jauh lagi sebenarnya jangkauannya kayak gitu kan. Balance di sini gitu ya. Iya, broker-broker kayak gini pun kita harapkan dan kita Tunggu-tunggu. iya tunggu-tunggu dan barengin terus, ini juga bisa jadi sesuatu yang branding, bisa memberikan kontribusi baru. branding untuk Hakalam kayak gitu. Oke Kak, bisa disepil nggak sih nih kegiatan apalagi, proker apalagi yang mau diadakan akhir-akhir ini nih atau bulan? Kan satu belum tadi. Oh iya, satu lagi Satu belum lagi ya? belum. Ya udah juga Oh, sama udah. Icon juga. Oh, iya. Icon. Kan saya setuju sama pendapat saudara tadi. Oke Kak, bisa disepil nggak nih Apa? kegiatan proker Hakalam dari divisi manapun yang mau diadakan akhir-akhir ini? Dalam waktu dekat. Iya, Dalam 1 betul. bulan ini lah ya. Iya, bulan ini. Aku Sebelum sempat rilis podcast selanjutnya. iya, aku dengar itu dari divisi PR, katanya bakal mengadakan Hakalam mengajar dalam waktu dekat. Itu yang pastinya excited banget sih. Iya. Mengajar ke anak-anak SD gitu ya. Iya, Hmm. iya. Kemarin tuh dengar infonya, sekarang mereka lagi survei tempat gitu. Pasti bakal penasaran banget sih Oh, iya, kegiatan hari yang ini ya. Iya, hari ini banget mereka lagi survei tempat sekolah yang Kabarnya tempatnya kagak ada sinyal. Iya, Waduh. iya. Bener-bener Tuh, di sana tuh wajah KPI muncul memberikan benefit kepada tempat-tempat yang belum bisa dijangkau. Semoga bisa makin terkenal kita juga ya. Yes. Amin. Kalau bisa Terkenal konten bermanfaat. yang ada tuh, kalau bisa FVP. Mantap. Oke Kak, sebagai terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa sih Kak pesan-pesan dan apa ya? Ya ibaratnya sebagai buat Hakalam ke depannya gimana sih Kak? Harapan Kakak, harapan buat ke depannya Hakalam tuh harus gimana dan pesan-pesannya seperti apa? Kalau harapan untuk Hakalam ke depannya, mungkin ya yang pertama bisa berdisiplin. Yang pertama, karena kan memang disiplin itu penting. Terus tetap menjalin kekompakan, karena kalau misalkan kita nggak kompak, pasti proker-proker bakal ini nih kurang maksimal. Terus juga apa ya, yang terakhir, jangan jadikan apa ya, Hakalam ini sebagai tempat penampungan doang gitu. Jadi berkembanglah di dalamnya, maju di dalamnya, pokoknya ambil sebanyak-banyak mungkin yang ada di Hakalam gitu aja sih. Oke, katanya ada menyampaikan lagi. Ada. Kamu ada dari saudara. kalau aku pesannya ada satu quotes yang aku pernah dapat ketika dulu di pesantren, dan aku merasa ini ngena banget gitu kalau di aku pribadi gitu. Semoga bisa menginspirasi juga teman-teman semuanya. Bunyinya kayak gini, memang tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi
dalam segala hal yang kita jalani gitu, emang nggak ada yang mudah gitu, pasti bakalan ada kesulitan kita hadapi di dalamnya gitu, even itu hal yang kita suka atau bahkan kalau hal yang kita suka aja ada ketidakmudahan, maka hal yang lebih ribetnya lagi pasti kita akan menemukan ketidakmudahan itu. Tapi tidak ada juga yang tidak mungkin gitu. Jadi semuanya itu pasti akan terjadi, maksudnya semuanya bisa terjadi gitu. Tinggal gimana kita menjaga semangat kita gitu, gimana kita konsisten terhadap hal yang kita cita-citakan atau yang kita impikan gitu. Semuanya pasti mungkin terjadi walaupun tidak mudah kayak gitu. Jadi semangat teman-teman di Hakalam, dijaga semangatnya gitu. Dan harapannya juga kita semuanya bisa saling menjaga hati di sini, chemistry-nya dijaga satu sama lain gitu. Jadi Hakalam ini yang pertama jadi wadah rumah dulu lah, teman-teman nyaman dulu di sini. Nanti kalau misalnya udah nyaman bisa mengeksplor segala potensi dalam dirinya kayak gitu. Lanjut. Aku selalu punya moto gini, jadi lemas dimanapun kamu ditempatin. Jadi gini contohnya, kita sekarang berada di Hakalam, kita berada dalam organisasi baru, wadah yang baru, yang mana kita tuh membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Jadi yang ngembangin Hakalam ini bukan karena branding organisasinya yang bagus, tapi yang bikin organisasi itu bagus karena sumber daya di dalamnya itu berkualitas gitu. Jadi yang membuat Hakalam itu bagus ya kita sendiri gitu. Jadi kedepannya untuk teman-teman semua, mari kita maksimalin kinerja kita di sini, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal membuat Hakalam ini berjaya. Mantep banget, keren banget guys, tepuk tangan dulu. Keren banget ini. Semoga pesan dan pesannya semoga bisa terjalankan di Hakalam ini. Oke guys, sudah di penghujung acara kita pada hari ini. Semoga, terima kasih kakak-kakak sudah menjelaskan apa itu Hakalam dan program-program kerjanya yang sangat keren banget. Semoga bisa terjalankan dengan lancar, semoga bisa sukses selalu untuk Hakalam sendiri dan kita semua. Semoga bisa sehat selalu lah pokoknya. Iya, dijaga kesehatannya ya. Iya, karena nggak cuma Lagi musim sakit nih. Iya, musim hujan. Betul. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak, terima kasih juga untuk penonton semua. Jangan lupa saksikan terus Hakalam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang jargon dulu. KPI Taskia. Hakalam selalu di hati. Assalamualaikum.